Dan kami juga sedang ya mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Semua naturalisasi sudah dibereskan dan sekarang sudah menunggu di DPR. Semuanya udah masuk semua bareng itu. Tadi itu surat itu semua udah masuk bareng. Sementara baru itu ya kita nanti lihat proses dari PSSI. Nah ini kita juga masih menunggu dari DPR. Tadi kan ramai juga di sosmed ya. Ternyata saya cek ke Komisi 10 juga belum nyampe Komisi 10. Jadi masih ada di meja Ketua DPR RI. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat, Timnas Indonesia fokus pada naturalisasi pemain keturunan. Langkah ini diambil untuk memperkuat sektor serang yang dianggap masih kurang tajam. Cedera oleh Romain menjadi pemicu PSSI mempercepat proses naturalisasi demi menjaga daya gedor Timnas Indonesia. Strategi ini dinilai penting karena performa lini depan belum konsisten sepanjang ronde sebelumnya. Ada pemain keturunan yang sedang disiapkan menjadi WNI sebelum Oktober 2025. Ia memiliki posisi menyerang dan punya harga pasar yang menarik. Para pemain keturunan tersebut adalah Laurin Ulrich. Laurin Ulrich, gelandang kreatif milik VfB Stuttgart. Ia disebut sebagai pemain keturunan Grade A karena jebolan timnas Jerman kelompok umur. Ulrich tampil impresif dengan 3 gol dan 8 assist musim 2024-2025. Dengan harga pasar mencapai 29,55 miliar, ia menjadi pemain termahal dari daftar calon naturalisasi Timnas Indonesia saat ini. Meski belum dikonfirmasi akan dinaturalisasi, dorongan dari publik terus muncul agar Ulrich segera didekati. Potensi yang dimilikinya dinilai sangat mendukung ambisi Timnas Indonesia di ajang internasional. Pemain keturunan ini menjadi harapan baru bagi Timnas Indonesia. Dengan harga pasar beragam, mereka membawa potensi besar untuk memperbaiki produktivitas gol dan kualitas tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memberi pesan penting untuk anak asuhnya jelang tampil di turnamen Piala Kemerdekaan 2025. Ia berharap para pemain tidak berhenti berkembang. Timnas Indonesia U17 melakoni pemusatan latihan di Bali United Training Centre, Gianyar, Bali sejak 7 Juli 2025. Ini merupakan bagian dari persiapan Garuda Asia menuju Piala Dunia U17 2025. Nova memiliki pesan penting menjelang pemusatan latihan di Bali selesai. Mantan pemain Persib Bandung itu mengatakan, para pemain tidak boleh cepat puas dengan hasil latihan selama di Bali. Tetap menjadi gelas kosong untuk selalu terbuka belajar dengan siapapun karena ini proses pembelajaran yang baik. Apabila kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman karena semua punya tujuan yang sama untuk melihat sepak bola Indonesia berprestasi, ujar Nova. Setelah hampir sebulan di Bali, Timnas Indonesia U17 akan bertolak ke Medan, Sumatera Utara. Mereka akan menjalani turnamen mini melawan negara-negara peserta Piala Dunia U17 2025 dengan tajuk Piala Kemerdekaan 2025 pada pertengahan Agustus. Turnamen ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U17 sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025. Di turnamen ini, ada 3 tim yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia U17 yakni Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Torino disebut ngotot untuk mendapatkan Jai Itzes dan siap menggelontorkan uang sebesar 9 juta euro alias 170 miliar. Masa depan Jai Itzes jadi salah satu hal yang menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Seiring bursa transfer dibuka, sejumlah nama dikabarkan berminat untuk merekrut Jai Itzes. Yang terbaru, Torino diyakini bakal ngotot berjuang untuk mendapatkan tenaga Jai Itzes. Selain Jai Itzes, mereka juga memburu Gaetano Oristanio. Torino siap untuk melakukan 2 perekrutan dari Venezia, Jai Itzes dan Gaetano Oristanio. Penjualan itu ada di kisaran 89 juta euro plus persentase keuntungan transfer di masa depan, kata jurnalis Tutto Mercatowet, Marco Conterio. Setelah Venezia degradasi,
Jai Itzes dikabarkan bakal hengkang. Sejumlah nama klub sudah disangkut pautkan dengan Jai Itzes. Di Serie A, ada nama Udinese, Inter Milan, Bologna, hingga AC Milan. Selain itu sempat ada rumor ketertarikan dari klub Liga Inggris, Aston Villa. Namun rumor transfer tersebut tidak terwujud hingga saat ini. Walaupun Venezia degradasi, penampilan Jai Itzes mencuri perhatian. Jai Itzes bahkan dipercaya menjabat posisi sebagai kapten tim di pertengahan musim. Venezia sendiri sudah rela melepas Jai Itzes, namun mereka menginginkan harga sepadan. Venezia disebut rela melepas Jai Itzes di angka 10 juta euro alias 189 miliar. Isu naturalisasi pemain keturunan Indonesia kembali mencuat setelah media Korea Selatan, NATE, mengulas kemungkinan striker Bologna, Tidz Dalinga memperkuat timnas Indonesia dalam round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini menarik perhatian publik internasional, mengingat Dalinga kini dianggap sebagai bos terakhir yang dapat menyempurnakan skuad Garuda setelah Ole Romain mengalami cedera. Dalinga, yang bermain di Serie A bersama Bologna, memiliki catatan impresif dengan 43 penampilan di semua kompetisi selama musim 2024-2025. Pemain berpostur 190 cm tersebut berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist, membuatnya digadang-gadang sebagai salah satu rekrutan paling bergengsi jika benar-benar dinaturalisasi. Media Korea NATE bahkan menyebutkan bahwa jika proses naturalisasi Tidz Dalinga selesai, dia akan menjadi pemain termahal di skuad timnas Indonesia berkat kualitas dan konsistensinya di level Eropa. Dengan kehadirannya, Dalinga diyakini akan memberikan daya serang yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang tengah berjuang dalam round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Isu ini semakin mendapat perhatian setelah PSSI menyatakan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia akan diproses pada Agustus 2025. PSSI menegaskan bahwa mereka hanya akan mengejar pemain yang benar-benar memiliki komitmen untuk membela Indonesia dan bukan sekadar pelarian karena gagal masuk timnas negara asalnya. Erick Thohir menyatakan bahwa naturalisasi bukan sekadar urusan cinta-cintaan, melainkan proses yang sangat selektif, berbasis pada kebutuhan tim dan kesiapan administratif. Pernyataan ini sekaligus merespons ramai isu soal naturalisasi pemain seperti Tidz Dalinga, yang meskipun memiliki potensi besar, tidak bisa diproses sembarangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Mauro Ziegelstra telah mencapai tahap akhir. Presiden Prabowo Subianto disebut telah menandatangani surat naturalisasi, dan dokumen itu kini berada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menunggu persetujuan. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro. Ini sudah ada di DPR. Cuma kan DPR sedang reses. Jadi nanti diproses bulan Agustus. Saya sudah berkomunikasi dengan DPR. Insya Allah mereka mendukung. Kita tunggu saja, kata Erick. Erick Thohir optimistis DPR akan menyetujui naturalisasi Ziegelstra setelah masa reses berakhir. Jika lolos, pemain keturunan Belanda itu akan segera memperkuat timnas Indonesia, terutama dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat di Arab Saudi. Proses ini menjadi sorotan publik mengingat kebutuhan tim akan pemain berkualitas di lini depan. Naturalisasi Ziegelstra diharapkan dapat meningkatkan daya gedor skuad Garuda yang ditinggal oleh Romain karena cedera panjang. Sebagai informasi, Ziegelstra berhasil mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 penampilan untuk tim muda Volendam musim lalu. Penampilan apiknya bersama tim muda mengantarkan dia menembus tim utama. Musim lalu ia tampil sebanyak 7 kali, 1 di Piala Belanda dan 6 di Divisi 2 kompetisi sepak bola negeri kincir angin tersebut. Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata menyambangi pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Bali dalam rangkaian persiapan Piala Dunia U17 2025. Dalam kesempatan itu Simon menunjukkan skill olah bola di depan para pemain dan pelatih Timnas Indonesia U17. KJ Timnas Indonesia U17 di Bali sudah berlangsung sejak 7 Juli lalu dengan dipimpin Nova Arianto. Namun, pada minggu para pemain Timnas Indonesia U17 mendapatkan kesempatan dilatih Simon Tahamata.
Dalam kesempatan tersebut, legenda Ajax Amsterdam dan timnas Belanda itu terjun langsung memberikan materi latihan kepada para pemain, di antara mengajarkan teknik menggiring bola dan melewati lawan. Hal itu terlihat dari foto-foto yang diunggah pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto di Instagram pribadinya. Rencananya, skuad Garuda Asia akan bertolak ke Medan pada Rabu mendatang untuk mengikuti Piala Kemerdekaan. Indonesia dijadwalkan menghadapi peserta Piala Dunia U17 2025 dalam ajang Piala Kemerdekaan.